warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Dalam hal ini akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik. Dalam proses coaching yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Cecep Agung Prihatin dari SMP Negeri 14 Tulang Bawang Barat dengan rekan saya Yeni Trisnawati dari SDN 30 Tulang Bawang Tengah dan rekan saya Dwi Novita dari SD Negeri 14 Tulang Bawang Udik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yeni? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Baik Ibu, kalau tidak salah dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching kepada Pak Cecep ya? Iya benar sekali Bu. Iya, saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu terkait proses coaching Ibu yang akan Ibu lakukan, yaitu tentang mendiskusikan rubrik penilaian pada hari ini. Iya Bu. Pada coaching kali ini Ibu, coach dan coachee nanti akan saya amati dan saya nilai apakah sudah sesuai dengan topik penilaian dengan alur tirta atau belum. Selanjutnya nanti saya akan memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan memberikan pertanyaan bagaimana coachee tersebut sudah merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya Ibu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan observasi Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dan saya ingin tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang saya ingin kembangkan pada kali ini yaitu bagaimana mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berguna. Baik Ibu. Selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik Ibu yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang betul-betul berbobot. Baik Ibu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching pada kali ini? Saya ingin menemukan solusi dan permasalahan atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Baik Ibu, demikian dulu pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap si coaching. Terima kasih Bu Dwi atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Selamat siang Pak Cecep. Selamat siang Bu Yeni. Iya, apa kabarnya Pak Cecep hari ini? Alhamdulillah pada hari ini saya cukup sehat. Alhamdulillah, kemarin emang sempat masuk rumah sakit sebentar. Satu hari alhamdulillah sekarang sudah sehat. Alhamdulillah ya Pak Cecep, semoga sehat selalu ya Pak Cecep. Amin. Oh iya Pak Cecep, kemarin Pak Cecep sepertinya menelpon saya ya Pak Cecep. Iya Ibu, jadi kemarin saya nelpon itu ada satu keresahan Ibu. Jadi saya kan selesai di mengajar di bab 1, selesai materi saya mau praktek Ibu. Nah ketika mau praktek saya tuh bingung dengan materi saya, materi prakteknya itu untuk sarana dan prasarannya tidak ada. Oke, berarti tujuan hari ini pertemuan kita hari ini apa Pak? Tujuan pertemuan kita hari ini saya ingin curhat, ingin cerita dengan Bu Yeni terkait dengan sarana dan prasarana sekolah yang untuk mendukung praktek di pelajaran prakarya yang saya ajar itu. Berarti output yang diinginkan Pak Cecep apa Pak? Output yang saya inginkan
bagaimana siswa saya atau murid saya itu bisa benar-benar praktek merasakan, dia memang benar-benar masuk di materi itu, jadi dia tidak hanya belajar teori, tetapi dari teori kemudian dia benar-benar budidaya satwa harapan atau hewan ternak saya itu seperti ini, caranya seperti ini, tekniknya seperti ini gitu. Jadi kita sepakati ya Pak, apa yang Bapak inginkan untuk mendapatkan solusi dari ide-ide Bapak. Jadi seperti ini, kan ketika kita mengajarkan materi, kemudian anak itu pasti akan bertanya-tanya, bagaimana cara prakteknya. Nah, caranya seperti ini. Loh, nanti kalau terjadi seperti ini bagaimana? Kan kalau anak tidak langsung praktek, dia nggak tahu bagaimana proses pemecahan masalah setelah terjadi beberapa trouble di pertengahan praktek. Kenapa menurut Bapak ini penting? Sangat penting sekali Ibu, karena yang materi saya itu kan tentang budidaya ternak kesayangan sama satwa harapan. Nah, ternak kesayangan ini kan sangat dekat sekali dengan anak-anak. Anak-anak kan senang dengan yang lucu-lucu, dengan yang kesayangannya. Setiap anak punya kesayangan masing-masing, ya, supaya anak itu bisa merawat hewan ternak kesayangannya sendiri tanpa merepotkan orang tuanya. Gitu. Dari skala 1 sampai 10, kalau 1 jelek, kalau 10 bagus sekali, kondisi Bapak saat ini di angka berapa Pak? Kondisi saya saat ini karena saya masih bingung, kemudian resah, jadi di kondisi posisinya di angka 5. Di angka 5 ya Pak. Bapak maunya ideal di angka berapa Pak? Ya, kalau idealnya, kalau tadi 10 itu bagus sekali, ya otomatis di nomor 10. 10 ya. Iya. Pada angka ideal 10 tadi Pak, situasi dan kondisinya seperti apa Pak? Kalau ideal di 10, kondisi yang idealnya adalah yang saya setelah selesai melaksanakan teori atau materi selesai, langsung bisa praktek dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, yang sudah tersedia di sekolah. Dan rasio dari alat praktek itu juga sudah memenuhi jumlah siswa dalam satu kelas. Ataupun kalaupun tidak bisa skala 5:1, sehingga anak-anak nanti bisa praktek dengan cara berkelompok seperti itu. Ada angkanya tadi 10 Pak, menurut Bapak apa yang kurang? Yang pertama yang kurang, yang jelas kalau sarana prasarana di sekolah itu penentu kebijakan ada di pucuk pimpinan, itu kepala sekolah. Jadi langkah pertama yang saya ambil kemarin membuat proposal itu, menulis kebutuhan praktek yang dibutuhkan di pelajaran prakarya, kemudian mengajukan ke bendahara supaya nanti bendahara bisa menyampaikan ke kepala sekolah. Menurut Bapak, apa saja faktor yang membuat situasi ideal terjadi? Situasi ideal itu, jadi faktor yang pertama dukungan dari kepala sekolah, kemudian penyediaan jasa sarana dan prasarana, kemudian kompetensi dari gurunya. Nah, terkadang kita lihat di lab ya, ada alat banyak sekali, tapi kadang-kadang guru itu kan tidak mempelajari, alasan tidak mempelajari di kuliah nggak ada dan sebagainya. Jadi yang ketiga, kompetensi gurunya. Dari dukungan kepala sekolah, kompetensi guru, dan sarana prasarana, menurut Bapak dari faktor tersebut berapa bobot persennya Pak? Kalau totalnya supaya jadi 100%. Supaya 100 dari 3 itu, kalau yang paling menonjol itu adalah pada bagian sarana dan prasarana itu. Ya. Jadi kalau 100 ya, bisa di dukungan dari kepala sekolah itu 30, yang sarana 40, kemudian kompetensi 30. Oke, dari faktor tadi Pak, nah yang sesuai bobot tadi, mana yang mau Bapak beresin terlebih dahulu Pak? Jadi karena bobot tadi 40% ada di sarana dan prasarana, jadi yang ingin saya beresi dulu di bagian sarana dan prasarana. Ya, sarana prasarana ya Pak. Iya.
Baik Pak, pernah tidak Bapak mengalami kondisi yang mirip, tapi ada solusinya di masa lalu Pak? Pernah Bu, jadi saya kan baru ya di sekolah itu Bu, baru 2023. Jadi pas di 2023 karena saya guru pertama di situ yang kemudian megang pelajaran itu juga pertama, jadi rasa idealisme kita kan masih ada sehingga semuanya pengen praktek. Nah pada saat itu saya menggunakan budidaya ternak kesayangan ini dengan budidaya yang saya ambil adalah hewan ikan hias, ikan hias. Nah saya kan bingung, aduh gimana ya nanti akuariumnya, sehingga saya menggunakan botol bekas makanan, toples ya, toples makanan. Saya suruh bawa satu-satu. Jadi nanti dikumpulkan di ruangan, ada ruang galeri namanya Bu. Jadi di situ setiap pagi dan pulang, datang dan pulang itu anak-anak ngasih makan. Ya, jadi pagi untuk makan sampai sore, sampai siang, sorenya sampai malam gitu. Menurut Bapak, kesimpulan yang bisa diambil dari pengalaman itu apa? Kesimpulannya, jadi anak-anak bisa mengetahui bahwa ikan di dalam akuarium itu butuh nutrisi makanan, tidak hanya dilihat bagus sebagai hiasan, jadi bisa merawat. Apakah Bapak sudah pernah googling? Untuk yang tahun ini saya sudah pernah googling Bu. Jadi yang ada beberapa rekan-rekan yang di googling itu menyatakan bahwa praktek itu bisa dilakukan. Jadi dari hasil googling di situ saya membaca bahwa prosesnya tidak harus dilakukan secara runtut, tetapi pada tahap-tahap tertentu saja yang dilakukan di sekolah. Bapak sudah juga mencari di YouTube Pak? Sudah. Jadi ketemu di situ di YouTube prosesnya yang urgent saja. Seperti penanggulangan penyakit dan sebagainya. Ada tidak Pak teman atau kolega Bapak yang jago di bidang ini? Untuk kolega, kebetulan saya dulu juga pernah kerja di Dinas Peternakan dan Pertanian. Jadi ada kolega namanya Uda Buyung, itu yang memberikan selalu penguatan pada saya. Ketika budidaya sayuran, dia memberikan teknik-teknik. Kemudian ketika saya praktek budidaya ternak kesayangan, dia juga memberikan teknik-teknik untuk ternak kesayangan. Berarti kira-kira apa yang bisa diambil dari beliau? Sangat banyak Bu yang bisa diambil. Jadi ketika saya ketemu dengan kucing Anggora, misalkan ternak kesayangan kucing Anggora yang ada kutu, jadi beliau bisa memberikan solusi penyakitnya. Disuntik dan sebagainya. Sekali ya Pak. Kemudian pernah nggak Bapak ikut suatu pelatihan tentang hal ini? Kalau pelatihan pernah juga. Pernah ya Pak. Kira-kira apa saja ilmu yang Bapak dapat? Kalau dari pelatihan itu, karena pelatihan dari Dinas Peternakan, yang jelas bagaimana proses merawat ternak kesayangan itu sendiri. Ada nggak Pak buku tentang hal ini? Banyak Bu. Banyak. Jadi saya di rumah itu juga koleksi bagaimana proses ternak ayam kate yang hias-hias, kemudian bagaimana proses hamster dan sebagainya. Udah ini kami belum datang, sudah cari di Shopee. Oke. Menurut Bapak apa saja yang mau Bapak pakai ilmu? Tentang teknik budidaya. Tentang teknik budidaya ya Pak? Iya. Baik. Ada atasan atau mentor yang bisa buat konsultasi Pak? Kalau atasan ada yang bisa konsultasi. Tidak ada ya Pak. Apa pengalaman beliau yang bagus? Pengalamannya beliau pernah mencoba untuk budidaya dan hasilnya juga luar biasa itu. Ya. Berdasarkan pembicaraan tadi Pak, kira-kira ada ide-ide yang baru tidak Pak? Ide-ide baru ada Bu. Jadi nanti di pertemuan kedua ini praktek saya akan membuat kelompok di kelas, kemudian dari kelompok itu nanti
saya setelkan video dari kanal YouTube untuk tekniknya. Kemudian ada beberapa nanti yang saya praktekkan, anak-anak di rumah punya nggak hewan ternak ini? Kalau ada, kemudian pernah nggak mengalami penyakit seperti ini? Jadi nanti ada proses penyuntikan vaksin-vaksinnya. Oke, dari pengelompokan, kemudian penyuntikan vaksin ya Pak. Kira-kira mana duluan yang mau diurutkan Pak dari ide itu Bapak tadi? Dari idenya, yang pertama dibuat dulu kelompok, kemudian ditentukan jenis ternaknya. Setelah jenis ternaknya baru penyakitnya, baru diberikan vaksin. Ada lagi Pak? Sudah. Sudah cukup baik Pak. Kapan kira-kira Bapak mau mulai mengerjakan? Karena materinya sudah selesai di minggu kemarin, kayaknya minggu ini sudah harus dilakukan itu. Baik, minggu ini ya Pak. Kira-kira apa saja yang mau Bapak persiapkan? Yang dipersiapkan yang pertama adalah deskripsi, laporan praktek, kemudian pembentukan kelompok tadi, setelah pembentukan kelompok, kemudian pemilihan bibit, kemudian pembuatan laporan kelompok, dan yang terakhir adalah praktek nyata di rumahnya masing-masing. Oke Pak. Kira-kira siapa yang bisa diajak bantu sama Bapak? Ada rekan guru yang bisa saja bantu. Yang pertama yaitu guru IPA yang paham tentang bagaimana proses budidaya dan sebagainya. Seperti apa Bapak akan meluncurkan program ini Pak? Program ini berkaitan juga dengan gerakan di sekolah kami. Gerakan sekolah kami adalah gerakan sekolah hijau, sehingga dalam sekolah hijau itu nanti khususnya di ternak kesayangan ikan. Jadi di situ ada ikan, ada akuarium di setiap kelas, dan di situ ada tanaman hijau. Oke, dari program gerakan sekolah hijau ya Pak. Iya. Apa kata kunci suksesnya Pak? Kata kunci suksesnya tetap semangat, pantang menyerah, dan tidak mendengarkan kalimat celotehan dari rekan. Oke, apa yang bisa saya bantu Pak Cakra? Saya sangat membutuhkan Ibu terkait dengan dukungan baik secara moral maupun secara dukungan secara rekan sejawat. Jadi nanti Ibu bisa mengontrol atau melihat program-program. Seperti apa Pak komitmen yang Bapak miliki? Saya komitmen dengan program saya, Bu. Jadi ketika saya membuat program, kalau belum berhasil, maka saya tidak akan pernah mundur. Oke, baik. Dari mana Pak Cecep saya bisa tahu bahwa Bapak benar-benar mengerjakan semua rencana Bapak ini? Untuk Ibu mengetahui gampang. Jadi setiap praktek saya itu selalu memvideo. Jadi nanti video itu saya akan upload di YouTube. Ibu bisa melihat, nanti saya kirim linknya. Oke. Karena jarak tempuhnya jauh kan, tidak harus datang. Karena anak-anak juga di rumah itu membuat video, Oke. membuat video ternak di rumah. Video Pak. Kira-kira kapan itu Pak video mau diupdate Pak Cecep? Kalau prakteknya minggu ini berarti 1 minggu ke depan karena ada proses editing. Oke, 1 minggu ke depan berarti Nanti ada 2 minggu. diupdate Ya, Pak. 2 minggu nanti kirim. Oke, bila nanti Bapak telah menjalankan dan melakukan semua rencana yang Bapak lakukan ya Pak, dari nilai 1 sampai 10 nantinya akan jadi berapa Pak? Kalau semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada halangan, saya optimis di 10. Di 10 ya Pak Iya. Cecep, bagus sekali itu Pak. Bagaimana tingkat motivasi Bapak sekarang? Tingkat motivasi saya alhamdulillah dengan berdiskusi dengan Bu Yeni, alhamdulillah saya lebih termotivasi lagi. Saya juga lupa kalau dulu itu pernah melakukan hal yang sama. Ternyata setelah ngobrol dengan Bu Yeni terangkat memori-memori yang lalu. Jadi nanti akan saya praktekkan di. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah, perasaan saya sekarang sudah lega, sudah ya memang segala sesuatu itu harus ceritakan. Iya. Ya, dan ceritakan dengan teman sejawat sehingga menemukan titik temu dari permasalahan itu. Oke.
apa yang mau Bapak ucapkan kepada saya? Tentunya yang pertama terima kasih. Terima kasih atas waktu, Ibu bisa meluangkan waktu mendengarkan curhatan saya, mendengarkan cerita saya. Kemudian yang selanjutnya ya dukungan sebagai seorang pendidik itu sangat dibutuhkan. Baik, Pak Cecep. Mudah-mudahan programnya berhasil ya Pak Cecep. Oh iya Pak Cecep, mungkin sampai saat ini sekian dulu ya Pak. Lain waktu kita sambung lagi. Ya, Ibu. Mungkin ada beberapa hari bisa Bapak telepon saya kembali. Terima kasih ya Pak. Saya juga terima kasih Bu sudah dibantu, sudah diluangkan waktunya. Baik, Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Dwi. Ya, baik, sebelum penutupan coaching hari ini, Ibu, ada yang ingin saya tanyakan terkait observasi yang saya lihat tadi terhadap Ibu melakukan coaching dengan Pak Cecep ya. Iya Bu. Jadi pertanyaan pertama, Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu, di mana saya menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut menggali dan menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Baik Bu Yeni, menurut saya sebagai observer, Bu Yeni tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Pak Cecep, berjalan dengan baik dan juga menggunakan proses alur Tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Cecep, dan juga prinsip-prinsip coaching dengan baik. Jadi ingin saya tanyakan kembali Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yang sesuai dengan tadi ya Bu, saya ingin lebih baik lagi memahami proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching di lain waktu lebih baik dan lebih bagus lagi. Ya Ibu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Ibu. Baik. Di sini mungkin sampai di sini dulu observasi yang saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Cecep. Gimana kabarnya Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Cecep bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Kita masih bisa bertemu di waktu kali ini ya. Ibu, kalau tidak salah dengar, kemarin saya dengar dari beberapa guru, Ibu mau melakukan coaching ya hari ini. Iya Pak. Kalau nggak salah dengan Bu Yeni, apakah betul Ibu? Iya betul Pak. Oke. Sebelum melakukan observasi coaching, ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya Pak. Pada coaching kali ini, nanti coach, Ibu selaku coach dan Bu ini selaku coaching akan saya amati dan saya nilai itu. Jadi apakah sudah sesuai dengan topik penilaian dan alur kita atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu selaku coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan ya Bu. Pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa. Untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, spesifiknya Bapak, yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan betul-betul memberikan pertanyaan yang berbobot.
Oke, luar biasa. Supaya berjalan semuanya berjalan lancar itu mudah-mudahan. Ya terakhir Bu, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini Bu? Iya, jadi saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya dan juga menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikannya, Pak. Oke, itu permasalahan yang dialami oleh coach Ibu ya. Oke, demikian dulu ya Bu untuk observasi kita kali ini. Mudah-mudahan coaching pada hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Ibu untuk melakukan coaching terhadap si coaching. Baik Bapak, terima kasih Pak. Selamat siang Ibu Yeni. Selamat siang Ibu Dwi. Iya, bagaimana kabarnya Bu Yeni? Alhamdulillah baik Ibu Dwi. Iya, kemarin saya dengar Ibu ingin bertemu dengan saya. Ada yang ingin didiskusikan Ibu? Iya benar sekali Bu Dwi. Saya ingin berdiskusi dengan Bu Dwi tentang memecahkan masalah saya di sekolah Bu. Ya, kalau boleh tahu Ibu, apa tujuan dari pertemuan kita? Tujuan saya bertemu dengan Ibu, saya ingin mengajak Ibu untuk memecahkan masalah saya tentang rekan sejawat saya, yang mana rekan sejawat saya yang usia sudah 50 tahun ke atas itu belum bisa tetapi belum mahir dalam penggunaan perangkat komputer di sekolah. Baik Ibu, itu tujuannya ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu Bu, apa output yang Ibu inginkan? Output yang saya inginkan adalah guru-guru itu pandai menggunakan komputer untuk menyediakan media ajar dalam mengajar di kelas, di mana mengajar dengan berdiferensiasi. Begitu ya Bu. Jadi kita sepakati Ibu bahwa Ibu ingin mendapatkan solusi berupa ide-ide apa Ibu? Yang pertama saya ingin membimbing guru-guru di sekolah saya. Kemudian yang kedua saya ingin mengajak berkolaborasi rekan-rekan sejawat saya. Kemudian yang terakhir tanpa adanya dukungan atasan, saya ingin mengajak atasan juga untuk berkolaborasi dan bekerja sama agar pembelajaran berdiferensiasi di sekolah lebih baik lagi. Begitu ya Ibu. Kenapa Ibu ini semua penting? Sangat penting ya Bu, karena di era zaman sekarang kita kan kurikulum merdeka Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sangat dibutuhkan bagi dewan guru di seluruh Indonesia, terutama khususnya di SDN 30 Surabaya. Dari skala 1 sampai 10 Ibu, kondisi Ibu sekarang di angka berapa? Angka 5 Bu. Ibu maunya atau idealnya di angka berapa Ibu? Idealnya saya ingin di angka 8. Angka 8. Nah, pada angka ideal itu situasi dan kondisi seperti apa yang Ibu inginkan? Pada angka 8 itu situasi yang saya inginkan yaitu guru-guru saya sudah bisa mengajar dengan cara berdiferensiasi di dalam kelas. Agar angkanya 10 Ibu, kira-kira apa yang kurang? Yang kurang itu adalah mungkin minat atau keinginan dari dewan guru, kemudian rasa tidak percaya dirinya, dan kolaborasi dengan rekan sejawat. Baik Ibu. Jadi apa saja Ibu faktor-faktor yang membuat situasi itu menjadi ideal? Faktor yang membuat situasi menjadi ideal yaitu mungkin kerjasama ya Bu, kerjasama antara rekan guru dan dukungan dari atasan kepala sekolah. Dari yang Ibu jelaskan tadi, coba Ibu urutkan Ibu. Yang pertama berarti tidak luput dari atasan dulu ya Bu. Mungkin saya minta dukungan dari atasan saya, kemudian saya mengajak rekan-rekan di seluruh instansi kerja saya yang lebih junior untuk membantu yang senior membuat pembelajaran yang berdiferensiasi lebih baik lagi. Coba setiap faktornya Ibu beri bobot persen Ibu. Kalau saya beri bobot persen karena itu ada 3 faktor utama ya Bu, berarti sekitar 33% per faktor. Baik Ibu. Nah, semua bobot tadi manakah yang mau diberesin atau diselesaikan terlebih dahulu? Mungkin yang
kedua ya Bu, yang berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mempermudah pembelajaran berdiferensiasi. Pernah tidak Ibu mengalami kondisi yang mirip dan ada solusinya di masa lalu? Pernah Bu, dulu di tahun 2020 lah Bu, itu masih banyak sekali guru di sekolah saya yang lebih senior ya Bu, yang mereka notabene dia mengajar era zaman dulu, yaitu zaman CPSA, dan akhirnya saya ajak untuk ayo kita belajar menggunakan media perangkat, dan akhirnya mereka mau, walaupun tidak semua adalah guru, mau menggunakan media perangkat. Nah, jadi dari beberapa yang mungkin hampir 50%, alhamdulillah sudah mengalami perubahan. Ibu sudah mencari informasi di Google? Sudah Bu. Oh, sudah. Kalau di YouTube Ibu? Sudah Bu, sering sekali saya membuka YouTube. Iya, apa yang Ibu dapatkan Ibu? Yang saya dapatkan yaitu bagaimana membuat pembelajaran berdiferensi itu menyenangkan di dalam kelas. Ada tidak Ibu teman kolega Ibu yang jago di bidang ini? Ada Bu. Siapa Ibu? Ibu Puji. Coba Ibu ceritakan yang bisa diambil dari Ibu Puji. Yang saya ambil dari Bu Puji karena dia adalah seorang guru yang junior tapi mempunyai ilmu yang lebih banyak, yaitu mengenai zaman sekarang. Dia bisa mengadakan pembelajaran yang lebih baik dan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana cara mengajar yang menyenangkan dan membawa siswa di kelas itu tidak bosan. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan Ibu? Pernah Bu. Pelatihan apa itu Ibu? Pelatihan manajemen, yang pertama manajemen emosional Bu, karena di dalam kelas itu butuh sekali emosional diri. Yang kedua yaitu pelatihan tentang budaya positif. Adakah buku Ibu tentang itu? Ada Bu. Bisa diceritakan Ibu? Baik, kalau buku mengenai budaya positif dan manajemen, yaitu buku itu mengandung banyak sekali pembiasaan-pembiasaan yang baik agar di sekolah itu lebih baik lagi, karena pembiasaan baik itu harus dipaksa terlebih dahulu, maka setelah pembiasaan baik dipaksa akan muncul kebiasaan yang sudah notabene itu lebih baik, maka saya akan lakukan dan membentuk karakter siswa yang mungkin tadinya kurang ya Bu, akhirnya menjadi lebih baik. Ibu, adakah atasan Ibu atau mentor yang bisa dibuat konsultasi? Ada Bu, kepala sekolah saya. Iya, apa Bu pengalaman beliau yang Ibu? Pengalaman beliau, karena beliau itu sudah mengikuti beberapa pelatihan di mana-mana ya Bu, beliau mengatakan menjadi seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki strategi pembelajaran yang lebih baik. Berdasarkan pembicaraan kita di atas tadi Ibu, apa ide-ide baru Ibu? Ide-ide baru saya berarti saya ingin sekali memberi motivasi kepada rekan guru saya di sekolah Bu. Kemudian saya ingin mengajak berkolaborasi dan membuat contoh pembelajaran berdiferensi untuk mereka ikuti dan mereka coba rancang di kelas agar lebih baik lagi dalam pembelajaran di kelas. Baik Ibu, coba Ibu urutkan mana yang mau Ibu kerjakan terlebih dahulu. Yang saya akan kerjakan terlebih dahulu yaitu mungkin kolaborasi dulu ya Bu. Berkolaborasi, baru saya akan mengerjakan sedikit pelatihan berdiferensi, pembelajaran berdiferensi, kemudian baru mengadakan webinar dengan rekan sejawat. Baik Ibu, kapan Ibu akan mulai mengerjakannya? Insya Allah secepatnya Bu, saya akan mulai mengerjakan. Apa saja Ibu yang harus Ibu persiapkan? Yang harus saya persiapkan yaitu terutama motivasi saya ya Bu, itu lebih mendukung motivasi saya sendiri, kemudian sarana-prasarana saya seperti komputer atau laptop yang bisa membantu untuk membuat merancang pembelajaran berdiferensi di kelas. Selanjutnya siapa saja Ibu yang
membantu? Yang saya akan ajak yaitu rekan-rekan guru saya yang junior, Bu. Mungkin, Bu. Seperti apa Ibu akan meluncurkan program ini? Saya akan membuat atau meluncurkan program ini yaitu program yang akan saya lakukan dalam sebulan sekali, Bu. Seperti program-program yang saya akan adakan di Kombel Belajar, khususnya di Kombel SDN 30 Terang. Apa Ibu kira-kira kunci suksesnya ini? Kunci suksesnya yang saya punya berarti saya harus motivasi diri, Bu. Motivasi diri dan percaya diri bahwa semua yang tidak bisa pasti yakin bisa kita lakukan. Baik Ibu, kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu? Saya ingin sekali Ibu sekali waktu untuk memonitoring saya, Bu, bagaimana saya melakukan program ini agar berjalan dengan baik. Seperti apa komitmen Ibu? Komitmen saya yakin saya bisa. Baik, yakin ya Bu, pasti bisa. Dari mana saya tahu bahwa Ibu ini benar-benar akan mengerjakan semua aksi tadi? Ibu akan tahu akan saya ajak monitoring ke sekolah saya, dan saya akan selalu mengupdate data terbaru buat Ibu agar Ibu tahu perkembangan program yang saya lakukan di sekolah. Tiap kapan Ibu saya akan diupdate-nya? Ibu akan menerima updatean sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Nah, nanti bila Ibu sudah menjalankan dan melakukan semua rencana yang di atas, maka nilainya di 1 sampai 10 akan jadi berapa Ibu? Saya yakin bisa jadi 9. Jadi 9. Sekarang bagaimana tingkat motivasi Ibu? Tingkat motivasi saya hampir 99%, meningkat lebih baik lagi sekarang. Luar biasa ya Ibu. Perasaannya bagaimana Ibu? Perasaan saya senang sekali, Bu, ya, dan sangat bersemangat sekali. Ya, semangat ya Bu. Apa yang ingin Ibu ucapkan kepada saya sekarang? Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Dwi. Pokoknya Bu Dwi sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya agar saya bisa memecahkan masalah saya, dan saya sangat bahagia sekali Bu Dwi mau mendengarkan curhatan saya. Ya baik Ibu, Ibu tetap semangat untuk menjalankan rencana-rencana Ibu. Mungkin sampai sini dulu diskusi kita, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih sama-sama. Oke. Selamat siang Pak Cecep. Nah, bagaimana Ibu tadi setelah melakukan coaching dengan Bu Yeni? Saya merasa senang Bapak bisa membantu Bu Yeni menyelesaikan masalahnya. Alhamdulillah. Nah, ini Bu ya, sebelum pelaksanaan serangkaian coaching ini, penutupan coaching pada hari ini diselesaikan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah Ibu melakukan observasi. Jadi, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Yeni? Jadi saya sudah melakukan coaching sesuai alur Tirta Pak, lalu menanyakan tujuan identifikasinya, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali dan menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak. Oke, Bu Dwi, menurut saya sebagai observer tadi ya, selama Bu Dwi dan Bu Yeni melakukan coaching, jadi saya lihat perjalanannya sudah berjalan dengan lancar dan juga prosesnya sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Dwi sudah berusaha menjadi pendengar yang baik, kemudian menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Yeni, sehingga Bu Yeni bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, untuk pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih lagi
lebih belajar memahami proses sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bapak. Oke, ya Bu. Jadi Ibu semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Demikian ya Bu observasi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita menjadi insan pendidik yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi dari anak-anak kita, murid-murid kita. Jadi saya ucapkan sekian untuk observasi pada hari ini. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana keadaan Ibu? Alhamdulillah, Pak Cecep sehat juga. Alhamdulillah. Pak Cecep, kalau tidak salah dengar ini ya Pak, hari ini Bapak akan melakukan coaching ya Pak? Iya Ibu. Iya, kepada Bu Dwi ya Pak? Iya. Oke, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Bapak ya Pak. Iya Bu. Dan saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya Bu. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai ya Pak. Iya. Apakah sudah sesuai dengan topik penilaian dan alur kita atau belum? Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak. Di antaranya kemesraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan ya Pak. Bolehkah saya bertanya Pak? Boleh Bu. Yang pertama yaitu Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan kepada coaching kali ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan berupaya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa memberikan memecahkan masalah yang dihadapi oleh si coaching. Oke Pak. Kemudian kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik di observasi kali ini? Oke, untuk pertanyaan yang lebih spesifik yaitu saya ingin menggali lebih dalam menggunakan pertanyaan yang berbobot melalui alur tirta sehingga nanti bisa membantu coach saya untuk menyelesaikan masalah. Baik, menggali pertanyaan yang lebih berbobot ya Pak ya. Iya. Kemudian yang terakhir Pak, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kali ini Pak? Indikator yang ingin saya dapatkan yaitu yang jelas coach datang dengan masalahnya, maka setelah di coaching si coach harus keluar dari masalahnya sendiri dan dari ide-ide yang digali dari pengalamannya. Baik, berarti coaching menggali masalah, kemudian coaching dapat melihat ide-idenya sendiri ya Pak ya? Iya. Baik Pak, demikian dulu ya Pak observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap si coaching. Mudah-mudahan berjalan dengan baik Pak. Baik, terima kasih Ibu kesempatannya. Saya akan melakukan coaching. Baik Pak. Bu Dwi, Waalaikumsalam Pak Cecep. bagaimana kabarnya Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Cecep kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Beberapa waktu yang lalu Ibu kalau nggak salah telepon saya Bu ya. Iya betul Bapak. Ada keperluan apa Ibu? Jadi saya ingin berdiskusi dengan Bapak terkait masalah saya di kelas tentang murid-murid saya yang kurang fokus ketika saya menjelaskan materi Bapak. Jadi inti dari pertemuan kita hari ini apa Ibu? Jadi saya ingin berdiskusi memecahkan masalah saya terkait tingkat kefokusan anak ketika mendapatkan materi pembelajaran di kelas Bapak. Output yang Ibu inginkan. Ya, outputnya yang saya inginkan yaitu setelah berdiskusi nanti harapannya saya bisa
bisa memecahkan masalah saya, siswa-siswa dapat fokus mengikuti pembelajaran di kelas, Bapak. Jadi kita sepakat bahwa permasalahan ibu adalah ingin lebih memberikan fokus pada anak, memfokuskan diri anak menjadi pembelajar yang baik, Bu ya. Jadi fokus dalam proses pembelajaran. Mengapa hal itu penting, Bu? Iya Bapak, saya anggap penting karena saat saya menyampaikan pembelajaran di kelas, apabila anak-anak tidak fokus, maka materi yang saya sampaikan tidak dapat diterima dengan baik. Ada lagi, Bu? Selain itu juga ketika anak-anak tidak fokus juga mempengaruhi hasil belajarnya. Ada lagi? Cukup Bapak. Oke. Dari skala 1 sampai 10, Ibu, kalau 1 itu jelek sekali, 10 bagus sekali. Nah, Ibu hari ini di posisi berapa, Ibu? Hari ini saya di angka 7. Di angka 7. Oke. Untuk idealnya seperti di angka berapa sih, Bu, idealnya? Idealnya saya harapkan saya bisa di angka 9. Nah, untuk mencapai keadaan yang ideal yang Ibu inginkan tadi, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan? Jadi yang perlu saya siapkan, yang pertama saya menyajikan materi yang mudah dipahami oleh siswa dan juga menarik bagi siswa. Selain itu juga saya menciptakan suasana belajar yang nyaman dan juga penggunaan media kreatif, Bapak. Ada lagi, Bu? Cukup, Bapak. Cukup. Nah, dari faktor yang Ibu sampaikan tadi, kalau diberikan bobot 100%, kira-kira berapa, Bu, persentasenya? Jadi persentasenya yang pertama tentang pengkondisian kelas atau kelas yang nyaman itu saya beri bobot 40%. Selanjutnya media pembelajaran yang kreatif itu 30% dan juga penyampaian materi yang baik itu juga 30%. Dari presentase tadi, dari bobot presentase, yang mau Ibu benerin yang mana dulu, Bu? Yang mau saya benarkan terlebih dahulu adalah manajemen kelas atau menciptakan suasana kelas yang nyaman. Suasana kelas yang nyaman. Ya, jadi anak merasa nyaman di dalam kelas sehingga dia fokus, Ibu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, pernah nggak, Bu, Ibu mengalami situasi yang sama dengan hari ini, tetapi Ibu menemukan solusi dari permasalahan? Iya, Bapak. Saya pernah mengalaminya di tahun yang lalu. Saya juga mengajar, menjadi wali kelas. Anak-anak saya juga, terutama murid-murid saya itu banyak yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di situ saya mulai melakukan evaluasi pembelajaran, yaitu dari mengevaluasi dari penyampaian saya, terus media pembelajaran yang saya gunakan. Apakah Ibu sudah pernah googling? Sudah, Bapak. Sudah ya. Apa yang didapat dari googling? Jadi saya sudah mencari informasi di Google ya Pak, terkait bagaimana cara memanajemen kelas yang baik supaya anak-anak nyaman dan nantinya bisa fokus mengikuti pembelajaran. Dari googling itu sudah ada sedikit informasi, Bu ya. Apakah Ibu juga sudah pernah mengunjungi kanal YouTube? Sudah, Bapak. Yang selanjutnya, ada nggak, Bu, teman atau rekan kolega yang bisa diajak untuk menjadi inspirasi? Ada, Bapak. Teman saya itu Ibu Eni di sekolah saya, itu kolega saya, sangat menginspirasi saya dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif. Oke, luar biasa. Teman sejawat di sekolahnya, Ibu ya? Iya, Oke. Ada nggak, Bu, atasan yang bisa dijadikan sebagai motivasi lah, motivator untuk melakukan pembelajaran yang nyaman di kelas? Ada Pak, atasan saya, kepala sekolah ya Bapak, itu menjadi motivasi saya untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan juga memberikan media pembelajaran kreatif bagi murid-murid saya di kelas. Oke, luar biasa ya. Jadi kepala sekolahnya bisa menjadi inspirator, Iya, ya. betul Bapak. Oke. Yang selanjutnya, ada nggak pernah Ibu malah mengikuti pelatihan-pelatihan? Pernah Bapak. Jadi saya pernah mengikuti pelatihan di KKG di Gugus, itu terkait
bagaimana cara membuat media pembelajaran yang kreatif dan menarik bagi siswa. Pernah ikut pelatihan. Kemudian ada nggak buku yang bisa dibaca, kemudian bisa menginspirasi untuk membuat pelajaran di kelas yang nyaman? Ada Bapak terkait buku-buku manajemen kelas dan juga buku-buku contoh media pembelajaran yang kreatif. Dari pembicaraan kita tadi, Bu, ada nggak ide-ide tambahan yang bisa Ibu temukan? Jadi ide-ide baru yang saya temukan yaitu yang pertama bagaimana cara memanajemen kelas supaya pembelajaran itu menjadi menyenangkan, anak-anak nyaman mengikuti pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu bagaimana cara seorang guru menyampaikan materi yang mudah dipahami oleh siswanya, dan juga media-media pembelajaran yang kreatif sehingga bisa menarik fokus anak untuk semangat untuk belajar. Dari beberapa yang Ibu sampaikan tadi, coba diurutkan Ibu, kemudian fokusnya mau yang mana dulu yang mau dikerjakan? Jadi kalau saya urutkan, yang pertama saya akan membuat pembelajaran yang menarik dengan membuat media pembelajaran. Lalu saya akan memanajemen kelas. Setelah medianya sudah jadi, saya akan berusaha menciptakan kondisi kelas yang nyaman, dan juga nanti dilanjutkan saya memberikan penyampaian materi yang mudah dipahami. Kira-kira kapan Bu mau dilakukan? Jadi saya akan melakukannya 1 minggu ke depan, karena sebelumnya saya akan menyiapkan terlebih dahulu terkait media pembelajarannya. Apa yang perlu dipersiapkan itu? Perlu disiapkan. Yang perlu saya siapkan yang pertama yaitu memanajemen kelas. Salah satunya itu saya membuat SDK yang nantinya bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi anak-anak, dan juga saya akan menyiapkan alat bahan serta materi untuk pembuatan media pembelajaran. Ada nggak Bu guru yang bisa diajak, teman saya tidak diajak untuk mensukseskan program itu? Ada ya Pak. Siapa itu Bu? Teman saya rekan sejawat itu ada Ibu Ratna, Ibu Eni, dan juga Ibu Duyana. Langkah Ibu seperti apa untuk meluncurkan program? Jadi langkah yang saya lakukan yaitu menyusun rencana terlebih dahulu, lalu membuat media pembelajarannya, lalu nanti saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat terkait hal-hal yang perlu dilakukan seperti itu. Apa Bu kunci suksesnya? Jadi kunci suksesnya yaitu yang pertama semangat, yang kedua yaitu konsisten, dan pantang menyerah Bapak. Dari beberapa yang Bu sampaikan tadi, apa yang bisa saya bantu? Saya membutuhkan bantuan Bapak terkait dukungan dan juga semangatnya supaya saya bisa menjalankan rencana saya ini dan mensukseskan program saya. Seperti apa komitmen yang bisa Ibu berikan? Jadi saya berkomitmen untuk terus belajar dan juga terus melakukan evaluasi terkait hal-hal yang sudah saya lakukan. Dari program-program yang Ibu laksanakan, dari mana Bu saya bisa mengetahui bahwa Ibu itu benar-benar menjalankan program yang sudah direncanakan ini? Nanti kegiatan ini akan saya lakukan evaluasi Pak. Jadi ada monitoring, harapannya Bapak nanti bisa hadir untuk menjadi observer dalam saya melakukan kegiatan pembelajaran. Harapannya Bapak bisa melihat kekurangan ataupun kelemahan saya ketika melakukan pembelajaran yang nantinya bisa menjadi refleksi dan evaluasi. Durasi waktunya kira-kira berapa hari sekali atau berapa minggu sekali Bu? Saya bisa mengupdate informasi. Bapak bisa menerima updatean saya 1 bulan sekali Bapak. 1 bulan sekali Bu ya. Oke, baik Ibu, bila nanti Ibu telah menjalankan semua program yang sudah direncanakan, dari angka 1 sampai 10 kira-kira Ibu di angka berapa nanti?
Di angka 10 Bapak. 10 ya. Iya. Luar biasa. Ibu punya kemauan yang tinggi, punya motivasi yang baik sehingga nanti bisa mensukseskan. Bagaimana motivasi Ibu untuk mensukseskan program itu? Motivasi saya yaitu saya akan pantang menyerah ketika saya melakukan sebuah program. Apabila yang saya lakukan ini belum bisa berhasil, maka saya akan mencoba lagi sampai hasilnya maksimal. Oke. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan saya sekarang senang dan juga saya lega terkait masalah-masalah yang saya hadapi bisa terselesaikan. Oke. Kemudian karena permasalahan itu sudah terselesaikan, kemudian Ibu sudah merasa lega. Lalu apa yang mau Ibu ucapkan terhadap saya? Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Cecep sudah membantu saya untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Baik Ibu, demikian dulu untuk pertemuan kita karena saya ada janji dengan kepala sekolah. Jadi kita selesaikan sampai di sini dulu. Nanti kalau ada informasi yang tambahan bisa dilanjut melalui WA ya. Oke. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cecep. Selamat siang Ibu. Baik Pak Cecep, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bapak dengan Bu Dwi ya Pak. Ya Ibu. Dari pengamatan saya Pak, sebelum penutupan ya Pak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Cecep setelah observasi yang Bapak lakukan tadi. Yang pertama Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terkait dengan indikator ketercapaian Ibu ya, saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian menggiring si coach untuk menemukan ide-ide kreatif, gagasan, sehingga secara tidak sadar pada sebenarnya itu sudah pernah dilakukan di beberapa tempo lalu, sehingga saya memberikan rangsangan, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menemukan ide tersebut itu, sehingga permasalahannya bisa terselesaikan. Baik, berarti tadi coaching tadi sudah berdasarkan alur kita ya Pak ya? Sudah Ibu. Oke Pak Cecep, menurut saya sebagai observer ini ya Pak, tadi proses coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Dwi sudah berjalan dengan baik Pak, dan juga prosesnya sudah sesuai nih dengan alur Tirta, dan juga Bu Dwi itu sudah bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi yang dilakukan oleh Pak Cecep tadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching Pak. Pertanyaan yang kedua nih Pak, menurut Bapak kompetensi apa yang diinginkan, yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Pak? Oke, berdasarkan pelaksanaan coaching tadi Bu ya, ada beberapa hal yang ingin saya tingkatkan, yaitu bagaimana saya itu memberikan pertanyaan Bu. Terkadang pertanyaan itu justru bisa membingungkan si coaching, sehingga saya harus berlatih lagi, sehingga pertanyaan saya itu bisa langsung mendorong coach untuk menemukan ide-ide gagasannya dari permasalahan yang dihadapi. Gitu. Oke, berarti tadi Bapak kompetensinya pertanyaan yang bisa mendorong si coach ya Iya. Pak, mengeluarkan ide-ide. Oke Bapak, mungkin ini ya Pak hasil observasi saya. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan proses coaching lagi yang lebih baik lagi. Harapan saya hasil tadi coaching bisa bermanfaat, dan saya mungkin akhiri ya Pak untuk proses kali ini. Mudah-mudahan coaching berikutnya lebih baik, lebih semangat. Mungkin sekian ya Pak observasi dari saya. Ya, Terima kasih atas waktunya ya Pak. Terima kasih juga Ibu